Pendengar dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Ada satu kisah yang pernah saya dengar dari guru MI saya dulu di desa yang bernama Kertijayan. Sebelumnya, saya menghimbau bahwa kisah ini bisa jadi benar, kisah nyata, bisa juga kisah fiktif. Jadi, jika ada yang pernah tahu tentang status kisah ini, dipersilahkan untuk drop komentar di bawah. Dikisahkan dahulu kala terdapat satu kota yang sedang mengalami musibah kelaparan dan paceklik berkepanjangan, hingga pemimpin kota tersebut memerintahkan para warganya untuk melakukan satu hal aneh yang belum pernah diminta oleh para pemimpin kota sebelumnya guna menghadapi musibah kelaparan dan paceklik berkepanjangan tersebut. Pemimpin kota tersebut berkata, "Saya akan meletakkan beberapa gentong di pusat kota ini, dan bagi siapapun penduduk kota ini, baik dia laki-laki maupun perempuan, harus mengisi gentong-gentong tersebut dengan segelas madu murni miliknya sendiri. Tapi dengan syarat tidak boleh ada seorang pun yang melihat kalian saat menaruh segelas madu tersebut ke dalam gentongnya. Jadi masing-masing dari kalian harus menaruh madu tersebut dengan tangan kalian sendiri dan tidak boleh ada orang lain yang menyaksikannya." Maka para penduduk pun bergegas melakukan perintah dari pimpinan kota tersebut. Segera setelah malam datang menjelang dan gelap mulai merayap di kota tersebut, maka secara bergantian masing-masing dari penduduk mulai keluar rumah membawa sebuah gelas dengan isinya yang sudah mereka persiapkan sejak sedari siang. Silih berganti orang per orang, satu demi satu, terus mengisi gentong-gentong yang ada di pusat kota tersebut dengan gelas yang telah mereka bawa masing-masing. Tak ada satupun dari mereka yang saling melihat isi gelas dari orang lain, dan mereka saat itu juga tidak dapat melihat apa isi yang telah terkumpul di dalam gentong-gentong itu karena kondisi yang gelap, belum ada listrik PLN waktu itu. Setelah seluruh penduduk kota mengisi gentong-gentong di pusat kota tersebut, besok paginya pemimpin kota itu segera membuka penutup gentong-gentongnya dan dia menyaksikan bahwa banyak gentong-gentong tersebut telah penuh terisi, namun bukan dengan madu, melainkan gentong-gentong itu terisi dengan air biasa. Padahal yang diperintahkan oleh pimpinan kota agar masyarakat masing-masing dari penduduk kota tersebut mengisinya dengan segelas madu. Namun, mengapa para penduduk kota malah mengisinya dengan air? Sebagian besar dari gentong-gentong tersebut bukannya terisi madu murni, malah penuh terisi air. Hanya sedikit sekali madu yang terlihat di dalam gentong itu. Ini artinya bahwa masing-masing dari seluruh penduduk atau mungkin sebagian besar mayoritas dari masyarakat kota tersebut berpikir bahwa jika saya mengisi gentong besar tersebut dengan satu gelas air yang hanya sedikit ini, maka tidak akan berpengaruh pada kemurnian madu yang begitu banyak yang nantinya bakal diisi oleh gelas-gelas orang lain. Namun kenyataannya, orang-orang selain dirinya ternyata juga berpikir demikian, yang mana akhirnya gentong-gentong itu pun tidak jadi terisi madu murni, melainkan yang terkumpul adalah air biasa. Dan kesimpulannya, masing-masing mereka, para penduduk kota, hanya mengandalkan orang lain saja dan lebih mementingkan diri mereka sendiri, ya kan? Daripada capek-capek ngasih madu, mahal, capek nyari di hutan, mending ngasih air putih saja dan gak bakal ketahuan kalau dia ngisiin gentongnya pakai air juga kan? Karena juga air yang cuman segelas ini gak bakal kentara kalau udah nyampur dengan madu yang segentong itu, ya kan? Disangkanya cuma dirinya saja, disangkanya cuma dirinya seorang yang ngisi air, tapi ternyata seluruh orang di kota tersebut juga memikirkan hal yang sama seperti dirinya. Nah, kesimpulannya bahwa kadang-kadang di masa sulit suatu komunitas kita tinggal, baik itu masyarakat satu kampung ataupun kota, bangsa ataupun bahkan negara, di mana sedang membutuhkan sumbangsih madu dari para rakyatnya, namun semua rakyatnya malah berpikir untuk memberi hanya sebatas air dengan beralasan sudah di backup sama orang lain, paling yang lain sudah pada nyumbang madu juga banyak. Atau misal juga dalam organisasi, baik organisasi kemasyarakatan ataupun organisasi keagamaan ataupun lainnya, kita mendapat tugas masing-masing untuk menjalankan tugasnya, namun kita malah beranggapan buat apa menjalankan tugas secara sungguh-sungguh, karena andai pun kita tidak sungguh-sungguh, yang lain pun sudah pada sungguh-sungguh ngerjain tugasnya kan. Dan akhirnya mayoritas dari komunitas tersebut berpikir untuk saling menggantungkan kepada yang lain, sementara dirinya memilih buat ambil gampangnya saja, cukup ngasih air daripada ngasih madu. Dan ujung-ujungnya komunitas tersebut tidak bisa bangkit menghadapi musibah, masalah, dan problematika yang melanda. Atau mungkin ada juga yang tidak mau menjalankan tugas dengan terlalu serius karena merasa justru dimanfaatkan oleh atasan atau pemimpinnya. Ada nggak yang merasa pernah mengalami kayak gitu? Atau sudah capek-capek cari madu atau mahal-mahal beli madu, malah dikorupsi sama yang di atas.
Ya begitulah. Namun yang seyogianya adalah kita tetap melakukan apa yang semestinya memang sudah menjadi kewajiban kita dengan penuh ikhlas, yang nantinya andaikan ternyata ada orang lain yang cuma memanfaatkan kesungguhan kita, ya tidak mengapa, karena tujuan kita beramal dari awal adalah mendapatkan pahala dari Allah. Jadi andai madunya dikorupsi oleh oknum tidak bertanggung jawab, ya yang dosa dia. Sekian dan wassalamualaikum.